Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون إخوة الإسلام عزكم الله. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali sidang Jumat pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan dan dengan sebenar-benar bentuk ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak melakukan permintaan dalam artian ibadah, ataupun kita melakukan permohonan dalam artian ubudiyah, kecuali satu-satunya hak permintaan dan permohonan itu hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kalian ingin meminta, maka mintalah langsung hanya kepada Allah, dan ketika kalian hendak memohon pertolongan, al-isti'anah, maka mintalah pertolongan itu kepada yang mendatangkan pertolongan bagi kehidupan umat manusia, karena sesungguhnya satu-satunya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua beribadah, dan tentunya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua meminta dan memohon pertolongan. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada ahlal bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga salawat dan salam khususnya doa senantiasa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang istiqamah, berada di atas jalan, berada di atas tuntunan, berada di atas manhaj, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
telah disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ibadah saum ataupun ibadah siyam yang awal kali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaannya, sehingga penjelasan sebahagian para ulama menyebutkan bahwa awalnya puasa ini hukumnya adalah wajib dikerjakan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tatkala saat itu. Tidak lain, puasa itu adalah yaumul Asyura, puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, yang puasa ini dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam riwayat yang sahih yang datang dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, mereka sedang puasa, alasan apa mereka berpuasa pada hari ini? Para sahabat pun menjelaskan, sesungguhnya ya Rasulullah, mereka berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Karena dalam rangka itulah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berpuasa pada hari tersebut. Maka mereka orang-orang Yahudi mengikuti perbuatan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada para sahabatnya, sungguh aku lebih berhak atas syariatnya Musa alaihi salatu wassalam dibandingkan mereka orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW perintahkan kepada para sahabatnya saat itu untuk berpuasa, sehingga ada yang menyebutkan para ulama, awal kali ditetapkannya, disyariatkannya, diperintahkannya puasa yaumul Asyura, hukumnya adalah wajib. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah puasa di dalam bulan Ramadan, maka seketika itu puasa yaumul Asyura pada tanggal 10 di bulan Muharram hukumnya berubah, tidak lagi menjadi wajib kata para ulama, akan tetapi pelaksanaannya tetap bisa dilakukan dan hukumnya berubah menjadi sunnah dan bisa tetap kita laksanakan hari ini, dan syariat itu akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Maka sejak saat itu ikhwatal Islam azakumullah, satu-satunya puasa yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala setelah turun firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tatkala setelah turunnya ayat ini, maka syariat puasa yang awalnya wajib dalam yaumul Asyura, kemudian Allah tabaraka wa taala tetapkan selanjutnya, yakni adalah puasa wajib 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Kemudian khatal Islam azakumullah, tentu menjadi pertanyaan mendasar bagi kita adalah, kenapa Allah tabaraka wa taala mengkaruniakan dan memberikan kepada kita syahrul Ramadan? Di antara hikmah disyariatkannya ibadah syahrul Ramadan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara alasan yang pertama kata para ulama adalah yakni dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi pilihan, maka Allah Subhanahu wa taala menyematkan kepada beliau, menitipkan kepada beliau juga syariat yang pilihan, syariat yang tidak pernah akan didapati pada nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama Allah memberikan Ramadan kepada kita, yakni dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul pilihan, nabi dan rasul terbaik di antara nabi dan rasul yang pernah ada. Maka Allah tabaraka wa taala menyematkan kepada beliau pun syariat yang terpilih, syariat yang tidak pernah ada pada nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam.
Tentu syariat yang dimaksud di sini salah satunya adalah syahrul Ramadan. Kalau kita bertanya ya akhi tentang perintah puasa, adakah puasa itu Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul dan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya adalah iya. Ayatnya tadi telah menyebutkan, kita tahu bersama, kalimatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk siyam, untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dahulu sebelum kalian ada orang-orang beriman telah lebih dulu, kata Allah, aku perintahkan mereka untuk berpuasa. Ayat ini turun kepada Rasulullah, dibacakan di hadapan para sahabatnya, menunjukkan bahwasannya Rasulullah perintahkan puasa kepada para sahabatnya dengan memberikan motivasi kepada mereka. Kalau kamu merasakan lapar, kalau kamu merasakan haus dan dahaga, ketahuilah Allah juga telah perintahkan itu kepada umat sebelum kalian. Sehingga tumbuh rasa semangat di dalam hati para sahabat untuk mengerjakan ibadah saum, mengerjakan ibadah puasa. Tapi ingatlah ya akhi, syahrul Ramadan, bulan Ramadan tidak pernah ada pada zaman sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi alasan yang pertama kenapa Allah mengkaruniakan, memberikan Ramadan kepada kita, kata para ulama adalah yakni diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terpilih, nabi yang terbaik, the bestnya nabi dan rasul yang pernah ada. Maka Allah menyematkan kepada beliau juga adalah syariat yang terbaik di antara syariat-syariat yang pernah ada di masa sebelumnya. Kemudian khatal Islam ma'azakumullah, alasan yang kedua, kata para ulama, kenapa Allah Ta'ala mengkaruniakan Ramadan kepada kita, yakni umur, usia kita sebagai umat akhir zaman. Usia kita begitu singkat, usia kita begitu ringkas dan cepat, yang Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallahum man yaduzu dzalik. Kata Rasulullah SAW mengatakan umur-umur umatku itu kisarannya antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali umur dan usia umatku yang melampaui usia tersebut. Dan ketahuilah ikhwatal Islam azakumullah, pertarungan maut itu ada di antara usia 60 tahun. Mengingat umur kita begitu cepat, mengingat usia kita begitu ringkas dan cepat, berbeda dengan umur-umur umat terdahulu yang Allah karuniakan panjang umur, ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Usianya begitu panjang umat-umat terdahulu, bahkan Nabi dan Rasul terdahulu pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Maka umur kita yang ringkas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan sebagai wasilah bagi kita, sarana, kendaraan bagi kita untuk menjulang pahala yang sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita begitu cepat ya akhi, makanya kualitas ibadahnya, ganjarannya dipadatkan oleh Allah Ta'ala, dan itu tumpah ruah seluruhnya ada di dalam syahrul Ramadan. Ambil sebuah contoh misalnya, tatkala Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamin dahr. Kata Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih ini, maka barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan 1 bulan, kalau tidak 29 hari, 30 hari, tergantung bagaimana ru'yatul hilalnya, kemudian diikuti dengan 6 hari sunnah di bulan Syawal, berarti totalnya kalau tidak 35, berarti 36 hari total puasa kita nanti, Ramadan dan Syawal. Tapi Nabi mengatakan apa? Kana qasiyamin dahr, sungguh puasa kalian itu laksana seperti puasa 1 tahun penuh. Subhanallah, amalnya cepat, amalnya ringkas,
amalnya begitu ringan, tapi ganjaran pahala yang Allah berikan kepada amal itu sungguh amat sangat luar biasa. Kenapa demikian ya akhi? Umur kita cepat, umur kita ringkas, umur kita begitu pendek dibandingkan umur-umur umat-umat terdahulu. Jadikanlah fasilitas VVIP ini Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah bagi kita semuanya dalam rangka menjulang pahala kebaikan yang seluas-luasnya, bertaburan amal-amal soleh di dalam bulan yang mulia ini. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlena, kecuali setiap kesempatan itu kita raih dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendapatkan keutamaan-keutamaan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kata para ulama, kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengkaruniakan dan memberikan kita syahrul Ramadan, yakni alasan yang ketiga adalah yakni fitnah akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman, maka tentu setara sama dengan fitnah akhir zaman. Bicara umat akhir zaman, maka pasti di hadapannya ada fitnah akhir zaman. Maka dosa apa ya akhi yang tidak kita temukan pada kehidupan hari ini? Kemaksiatan jenis apa yang tidak kita temukan pada kehidupan manusia hari ini? Kejahatan model apa yang tidak kita temukan di dalam kehidupan akhir zaman ini? Puncaknya kejahatan, puncaknya kemaksiatan, puncaknya kemunkaran pasti kita akan temukan di atas kehidupan kita akhir zaman ini. Makanya Dajjal sebagai puncak fitnah tidaklah Allah keluarkan di zaman Nabi Adam atau di zaman Nabi Ibrahim, di zaman nabi-nabi terdahulu, tapi Dajjal Allah keluarkan sebagai puncak simbol dari fitnah di akhir zaman yang dekat dari kehidupan kita hari ini. Kata Islam azakumullah, hidup ini penuh dengan fitnah. Dekat akhir zaman, maka penuh dengan fitnah yang Allah timpakan kepada kita. Maka Allah berikan fasilitas bagi kita adalah syahrul Ramadan, yakni dalam rangka mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik langkah kita pasti berdosa, bahkan setiap kedipan mata kita bisa jadi mendatangkan dosa. Akhir zaman ya khatal Islam, jadikan syahrul Ramadan, fasilitas dari Allah tabaraka wa ta'ala ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mendapatkan maghfirah. Ketahuilah ikhwatal Islam azakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencela kepada orang yang mungkin tertinggal amal atau sedikit amal, tapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang didoakan mendapatkan kecelakaan di dalam bulan Ramadan itu siapa? Adalah mereka orang-orang yang tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ingatkah satu riwayat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas tangga-tangga mimbarnya. Mimbarnya Rasulullah berbentuk anak-anak tangga, ada 3 anak tangga. Pada setiap anak tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, 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 sampai 3 kali Nabi SAW mengucapkan kalimat amin, mengundang reaksi dari para sahabatnya. Ada apa ya Rasulullah? Kau berulang-ulang kali mengatakan dan mengucapkan amin.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya tadi Jibril alaihissalatu wassalam datang kepadaku dan berdoa kepada Allah, yang doanya aku aminkan. Kata Rasulullah, apa isi doa Jibril tersebut? Raghima anfun. Yang pertama kata Jibril, celaka. Celaka kepada setiap orang yang ia hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sampai usia senja, sampai usia tua. Tapi ternyata keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dirinya sebagai seorang anak masuk ke dalam surga. Celaka dan celaka orang yang seperti ini. Kata Jibril berdoa kepada Allah dan doanya diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua bisa menyebabkan kita ke dalam surga, dan orang tua juga bisa menyebabkan kita menjadi penghuni neraka. Dan celaka bagi setiap orang yang hidup sampai orang tua usia senja, tapi ternyata keberadaan orang tuanya itu di hadapannya tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Raghima anfun, kata Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Jibril, celakalah kepada setiap orang yang tatkala namamu disebutkan ya Muhammad, kemudian ia tidak bersalawat kepadamu. Tentu hadis ini menganjurkan kepada kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya tatkala disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengaminkannya. Yang ketiga, doa Jibril adalah raghima anfun, celaka dan binasa kepada setiap orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumma kharaja, kemudian Ramadan itu selesai, dia keluar dari Ramadan, falam yughfar lahu, kata Nabi, namun kemudian orang itu tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang celaka itu bukan yang sedikit amal, bukan yang ketinggalan amal dari temannya, tapi yang celaka itu orang yang di dalam Ramadan berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali, tapi tidak pernah mendapatkan maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, kata Islam, setiap detik, setiap waktu Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Di waktu sahur Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur ada orang-orang yang beristighfar. Jangan hanya bangun makan sahur, berdoa terlebih dahulu. Apa yang harus kita baca? Istighfar. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Di siang hari ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, doa orang yang berpuasa mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau mulutnya saja lebih harum daripada kasturi, doanya diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Cuma pertanyaannya, mau atau tidak kita berdoa. Luasnya ampunan Allah taala, pertanyaannya, maukah kita meminta ampun kepada Allah? Semua kembali kepada kita ya akhi. Dan sunnah juga berikutnya, tatkala menjelang berbuka puasa di sore hari, ana ingatkan untuk ana pribadi dan untuk kita semuanya, tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa contohnya? Ngabuburit katakanlah. Selesai sholat asar, hari libur, keliling-keliling sama anak sama istri kemana-mana, melihat maksiat sana, melihat maksiat sini dan sebagainya. Makanya Nabi mengingatkan, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang puasa cuma lapar, cuma haus, karena puasanya nggak pakai ilmu ya akhi. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti ini. Lebih baik apa? Datang ke majelis ilmu, datang ke kajian, baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau telah datang waktu menjelang berbuka puasa, jangan konsentrasi hanya kepada makan makanan saja. Di waktu-waktu itulah juga diijabahnya doa kita kepada Allah Ta'ala. Banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum yang pernah pergi ke tanah haram bertepatan dengan bulan Ramadan, atau minimal hari Senin, hari Kamis tatkala mereka berpuasa sunnah, antum mungkin pernah ada yang menyaksikan kalau menjelang waktu berbuka banyak orang-orang yang berdiri di hadapan Masjidil Haram, menghadapkan wajahnya ke hadapan Ka'bah, mengangkat tangan. Ada yang dimulai dari
habis sholat asar, ada yang 1 jam sebelum berbuka, ada yang menjelang detik-detik berbuka, orang-orang mengangkat tangan sampai menghadapkan wajahnya ke hadapan Ka'bah. Ada apa dengan mereka? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu waktu menjelang berbuka juga adalah waktu diijabahnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada antum buang waktu sia-sia keliling sana, keliling sini dengan istilah ngabuburit tadi, lebih baik antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saat-saat itulah saat diijabahnya doa kita dan Allah memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada kita semuanya. Ikhwatal Islam azakumullah, semoga Allah panjangkan usia kita. Insyaallah sore hari atau ba'da maghrib hari ini kita sama-sama menyaksikan sidang itsbat bagaimana penetapan 1 Ramadan. Kita taati dan kita ikuti bagaimana pemerintah menetapkannya, karena memang kewenangan mereka untuk menetapkan itu semua. Insya Allah kalau memang ditetapkan esok hari puasa, maka besok kita berpuasa tatkala hilal telah terlihat. Kalaupun mungkin hari ini bisa jadi hilal itu terhalang, mendung, tertutup, maka tentu kita mengikuti perintah Nabi SAW, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu 30 yawman. Kata Nabi SAW, berpuasalah kalian tatkala kalian telah melihat hilal, telah melihat bulan yang baru, perpindahan bulan yang berikutnya, melihatnya hilal, dan berbukalah nanti. Maksudnya adalah berlebaranlah, hari raya lah juga tatkala melihat hilal. Kalau mendung, tertutup awan, tidak terlihat hilal itu, tidak nampak bulan itu, fa'akmiluhu 30 yauman, sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Kita ikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.